Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin. Qala rabbuna jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة وأهلها في النار. Kaum muslimin jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Siapa saja dari kalangan manusia yang dia mengaku beriman kepada Allah, ketahuilah di antara perkara yang harus dia ilmui, di antara perkara yang harus dia imani adalah beriman dengan yang namanya al-qadha wal qadar. Beriman dengan ketetapan dan takdir dari Allah Azza wa Jalla. Beriman terhadap takdir dan ketetapan Allah. Dia dianggap di dalam Islam ini salah satu aslun min usulil iman, salah satu pokok dari pokok-pokok keimanan kita kepada Allah, dan bahkan keimanan kita kepada Allah Jalla wa'ala tidak akan diterima oleh Allah Jalla wa'ala hatta nu'mina bil qadar, sampai kita semua beriman dengan ketetapan dan takdir dari Allah Azza wa Jalla. Salah seorang ulama salaf
ulama yang hidup pada abad ke-5 Hijriah, yaitu Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala, di dalam kitabnya Lum'atul I'tiqad, beliau di dalam bab tentang wajibnya beriman kepada takdir menukilkan sekian banyak ayat dan beberapa hadis yang sahih yang menerangkan tentang kewajiban beriman terhadap al-qadha wal qadar. Di antara ayat-ayat yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah adalah firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Qamar ayat ke-49. Allah Jalla wa Ala menyatakan, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Sesungguhnya segala sesuatu kami telah menciptakannya dengan adanya kadar takdir masing-masing. Kemudian di antara ayat yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah adalah firman Allah Jalla wa Ala dalam surat Al-Furqan, "Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira." Dan dialah Allah yang telah menciptakan segala sesuatu, dan Allah Jalla wa'ala telah mentakdirkan segala sesuatu yang telah Allah ciptakan. Dan juga Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala menukilkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah dari Umar bin Al-Khattab, atau dalam riwayat lain dikatakan dari Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Mal iman?" Wahai Muhammad, apa itu al-iman? Kata beliau, al-iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Rasulullah pernah ditanya, "Wahai Muhammad, apa itu iman?" Kata Rasulullah, iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, engkau beriman kepada kitab-kitabnya, engkau beriman kepada Rasulnya, engkau beriman kepada malaikatnya, engkau beriman kepada hari akhir, dan engkau beriman dengan yang namanya takdir, yang baik dan juga yang buruk. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam Al-Mustadrak, dan juga hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban dan yang selain mereka berdua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Amantu biqadarillah." Dalam riwayat lain Rasulullah mengatakan, "Amantu bil qada khairihi wa syarrihi wa hulwihi wa murrihi." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aku beriman kepada takdir Allah, yang baik ataupun yang buruk, yang manis ataupun yang pahit." Dan sekian banyak, masih banyak ayat-ayat dan hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang kewajiban beriman kepada takdir Allah, dan menjelaskan bahwasanya takdir Allah termasuk salah satu pokok dari pokok-pokok keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla,
Sekarang apa makna beriman kepada takdir Allah? Apakah kita cukup mengatakan makna beriman dengan takdir Allah itu kita mempercayai segala sesuatu telah ditetapkan oleh Allah? Tentunya tidak demikian. Para ulama telah menjelaskan tentang maratibul imani bil qadar, tentang tingkatan-tingkatan beriman kepada takdir Allah. Di antaranya Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan dalam kitab Syarah Lum'atil I'tiqad. Begitu juga penjelasan ini dijelaskan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Abdus Salam bin Barjas Al-Abdul Karim rahimahullah dalam kitab Al-Mu'taqadus Sahih. Al-wajib ala kulli muslimin i'tiqaduh. Kata mereka bahwasanya maratibul iman bil qadar arba', bahwasanya tingkatan beriman kepada takdir itu ada 4 tingkatan. Yang pertama adalah al-ilmu. Orang yang beriman kepada takdir Allah, dia harus meyakini bahwasanya segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla, telah diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samai wal ardh inna dzalika fi kitab inna dzalika 'ala Allah yasir. Kata Allah, tidakkah engkau mengetahui, tidakkah engkau meyakini bahwasanya Allah Jalla wa Ala telah mengetahui tentang apa saja yang ada di bumi dan apa saja yang berada di langit. Inna dzalika fi kitab. Sesungguhnya yang demikian itu telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla di Lauhul Mahfuz. Segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, baik yang telah terjadi ataupun yang akan terjadi, semuanya telah diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian tingkatan yang kedua, setelah tingkatan al-ilmu, yaitu kita harus meyakini bahwasanya segala sesuatu telah ditulis oleh Allah Azza wa Jalla di Al-Lauhul Mahfuz. Tidak ada satu kejadian pun baik di langit ataupun di bumi, semuanya telah dicatat di dalam kitab Al-Lauhul Mahfuz. Allah Jalla wa Ala menyatakan dalam surat Al-Hajj, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab min qabli an nabra'aha. Kata Allah Jalla wa Ala, dan setiap apa saja yang menimpa kalian, baik kejadian di bumi atau apa saja yang menimpa diri kalian, bahwasanya yang demikian itu telah dicatat oleh Allah Azza wa Jalla di Al-Lauhul Mahfuz. Min qabli an nabra'aha, sebelum kami menciptakan perkara tersebut. Jadi segala apa yang ditakdirkan oleh Allah, semuanya telah dicatat oleh Allah Azza wa Jalla di Al-Lauhul Mahfuz. Sehingga apa yang dicatat oleh Allah, kata Allah, la tabdila li kalimatillah. Semua apa yang ditetapkan oleh Allah tersebut tidak akan berubah. Karena pencatatan takdir telah diangkat oleh Allah, dan tinta-tinta yang digunakan untuk mencatat takdir semuanya telah mengering dan tidak akan berubah apa yang telah dicatat oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Lauhul Mahfuz. Kemudian tingkatan yang ketiga dari tingkatan-tingkatan beriman kepada takdir,
yaitu al-masyiah atau masyiatullah. Segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini tiada lain terjadinya, harus kita yakini, karena kehendak dan kekuasaan dari Allah. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi di muka bumi ini kecuali itu semua karena takdir dari Allah. Allah mengatakan, innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya segala urusan Allah, apabila Allah Jalla wa'ala menghendaki untuk terjadinya sesuatu, Allah cukup mengatakan kun, terjadilah sesuatu tersebut, fayakun, maka pasti sesuatu tersebut akan terjadi. Kemudian tingkatan yang keempat dari tingkatan-tingkatan beriman kepada takdir Allah, bahwasanya setiap makhluk yang ditakdirkan oleh Allah atau setiap kejadian yang ada di muka bumi ini khalqullah, semua itu adalah ciptaan Allah. Tidak ada satu kejadian dan tidak ada yang melakukan kejadian tersebut kecuali itu semua adalah ciptaan dari ciptaan Allah. Allah Jalla wa'ala mengatakan, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah lah yang telah menciptakan kalian, dan Allah juga yang telah menciptakan apa saja yang kalian lakukan. Mudah-mudahan 4 tingkatan iman kepada takdir ini diilmui dan dipahami oleh setiap kaum muslimin, agar mereka di dalam beriman kepada takdir Allah sesuai dengan apa yang dimaukan oleh Allah Azza wa Jal dan Rasulnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin. Kaum muslimin jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Definisi secara umum dari definisi al-iman bil qada'i wal qadar telah dijelaskan secara ringkas oleh Asy-Syaikh Abdul Salam bin Barjas Al-Abdul Karim rahimahullah dalam kitab Al-Mu'taqadus Sahih. Kata beliau rahimahullah dalam kitab Al-Mu'taqadus Sahih, bahwasanya makna beriman kepada takdir itu adalah at-tasdiq, kita membenarkan, at-tasdiq kita membenarkan, wal jazm dan memastikan secara tegas, bi anna Allah qaddara maqadiral khalaiq, bahwasanya Allah Jalla wa'ala telah menetapkan setiap takdir-takdir makhluk, wa anna ma syaa kana wa ma lam yasha lam yakun. Dan kita meyakini bahwasanya setiap apa saja yang dikehendaki oleh Allah pasti sesuatu itu terjadi dan tidak mungkin tidak. Wa ma lam yasha lam yakun, dan apa saja yang tidak dikehendaki oleh Allah tidak mungkin terjadi.
Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam satu hadis menyatakan, "Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak, wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa saja yang Allah Jalla wa Ala tetapkan untuk mengenai engkau, pasti sesuatu tersebut tidak akan meleset. Ketika Allah Jalla wa Ala mentakdirkan untuk kita sakit, pasti kita akan sakit. Ketika Allah Jalla wa Ala mentakdirkan untuk kita mati, walaupun tidak diawali dengan penyakit, walaupun tidak ada orang yang berusaha untuk membuat makar dan membunuh kita, pasti kita itu akan mati. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Tapi setiap apa saja yang Allah Jalla wa Ala kehendaki untuk tidak mengenai kita, pasti lam yusibak. Pasti sesuatu itu tidak akan mengenai engkau. Kaum muslimin jamaah Jumat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Orang kalau benar-benar beriman kepada Allah, dia itu akan menampakkan orang yang berani di dalam menjalani kehidupan dunia. Terlebih lagi apabila dia orang yang beragama, orang yang menjalankan sunnah Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak akan dia di dalam beramal ini melihat daripada rasa takut yang ada pada dirinya. Setiap dia menghendaki untuk beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan menyandarkan segala urusannya kepada Allah, karena dia yakin segala sesuatu kejelekan ataupun keburukan semua itu telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla.